Kan Nabi itu menggilir istri-istrinya malam. Pas di giliran Maimunah itu Nabi sakit dan tidak mampu lagi menunaikan kewajiban beliau sebagai suami. Di rumah Maimunah itu stop kewajiban Nabi. Karena Nabi sakitnya sudah sangat serius, hingga fisik Nabi sudah lemah. Dan Maimunah itu terakhir istri yang digilir Nabi, tapi berhenti karena Nabi tidak jadi menggauli beliau karena Nabi sudah sakit parah. Maimunah itulah dipanggil seluruh istri beliau. Di rumah Maimunah itulah seluruh istri Nabi itu dipanggil, dikumpulkan. Ya, lalu kata Nabi kepada semua istrinya di rumah Maimunah itu, saya sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajiban saya sebagai suami kepada kalian. Karena sakit saya sudah serius, tulang saya sudah lemah. Mulai hari ini tolong izinkan saya dirawat di rumah Aisyah. Coba ya, itu di rumah Maimunah itu. Musyawarah Nabi dengan istri yang lain itu pas di giliran Maimunah. Ketika di rumah Maimunah sakit, Nabi sudah terasa serius, dipanggil seluruh istrinya kumpul. Apa kata Nabi? Saya tidak akan mendatangi kalian lagi. Saya tidak akan menggilir kalian lagi. Dan ini Maimunah tempat terakhir. Tolong izinkan saya dirawat di rumah Aisyah. Ini kenapa Bapak Ibu ya? Kenapa Nabi minta dirawat di rumah Aisyah? Karena Nabi tahu beliau akan meninggal dunia. Jadi Nabi itu lah tahu Ibu kalau beliau akan meninggal, sudah tahu beliau itu. Maka meminta dirawat di rumah Aisyah. Kenapa di rumah Aisyah minta dirawat? Karena Nabi ingin mati di tempat wahyu turun. Dari sekian istri Nabi, Bapak Ibu, rumah-rumah istri Nabi itu tidak ada wahyu turun di rumah istri yang lain. Satu-satunya wahyu yang banyak turun di rumah Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang sirah nabawiyah, khususnya tentang istri-istri Nabi. Pagi ini kita akan bahas istri Nabi yang ke-11, namanya Maimunah binti Al-Haris. Ini istri terakhir yang dinikahi Nabi. Walaupun ada lagi yang terakhir nanti namanya Maria Kiptiah, tapi Maria Kiptiah itu diperbedakan oleh para sejarawan apakah dia statusnya zaujah, istri yang dinikahi secara sah, ataukah dia disebut jariyah, namanya budak. Karena Maria Kiptiah itu budak yang dihadiahi kepada Nabi oleh Raja Kipti di Mesir. Nah dulu kalau budak itu statusnya boleh digauli tanpa harus dinikahi. Karena para sejarawan berbeda pendapat tentang status Maria Kiptiah. Tapi yang disepakati istri terakhir yang dinikahi Nabi itu adalah Maimunah binti Al-Haris. Sebelumnya kita sudah bahas ada 10 ya. Pertama Khadijah, yang kedua Sauda, yang ketiga Aisyah, yang keempat Hafsah, yang kelima Zainab binti Huzaimah, yang keenam Zainab binti Jahsi, yang ketujuh ada Ummu Salamah, yang kedelapan ada Juwairiyah binti Haris, yang kesembilan ada Safiyah, lalu kemudian ada siapa lagi Ibu? Ya, Ummu Habibah ya, ada 10. Nah sekarang kita akan bahas yang ke-11, yaitu Maimunah binti Al-Haris. Nah, Maimunah binti Al-Haris Ibu, itu nama aslinya Barrah, nanti diganti Nabi setelah menikah dengan Maimunah.
Maimunah ini dinikahi Nabi tahun ke-7 Hijriah. Tahun ke-7 Hijriah. Dan Maimunah ini lahir 29 tahun sebelum hijrah. Itu artinya ketika dinikahi Nabi usia Maimunah itu sekitar 36 tahun. Jadi beliau lahir 29 tahun sebelum hijrah. Beliau dinikahi tahun ke-7 setelah hijrah. Ya, Maimunah binti Al-Haris ini bapaknya namanya Haris bin Hazan Al-Hilali. Ibunya bernama Hindun binti Auf. Maimunah ini beliau punya saudara perempuan ada beberapa. Pertama kakaknya namanya Lubabah Al-Kubra. Lubabah Al-Kubra ini nanti menikah dengan Abbas paman Nabi. Ya, lalu kemudian lahirlah anak namanya Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu keponakan Maimunah. Karena Maimunah itu punya saudara namanya Lubabah Al-Kubra. Lubabah Al-Kubra ini nanti menikah dengan Abbas paman Nabi. Nanti yang menikah yang menjadi comblang menikahnya Maimunah dengan Nabi itu adalah paman Nabi ini, Abbas dan istrinya Lubabah Al-Kubra namanya. Makanya Ibnu Abbas itu dalam sebuah hadis Sahih Bukhari pada bercerita, saya tidur di rumah bibi saya, bitu ya bi baiti khalati Maimunah. Saya tidur di rumah bibi saya Maimunah. Jadi Ibnu Abbas dulu waktu dia masih kecil sering tidur di rumah bibinya Maimunah, istri Nabi. Nah katanya saya lihat Nabi salat malam. Lalu saya ikut salat malam berdiri di samping kiri Nabi. Lalu setelah saya takbir, Nabi memegang kepala saya dan menarik kepala saya sampai saya berdiri di samping kanan Nabi. Itu hadis itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ketika beliau tidur di rumah bibinya Maimunah. Jadi dasarnya bebo kalau salat berjamaah, kalau imam dan makmumnya berdua, imam satu makmum satu, maka makmum berdiri sejajar di samping kanan, tidak di samping kiri. Ya, dan itu juga menjadi dalil salat malam atau tahajud boleh berjamaah dilakukan. Itu hadis dari Ibnu Abbas, dan itu hadis diceritakan ketika Ibnu Abbas tidur di rumah bibinya Maimunah. Ya, jadi Ibnu Abbas itu namanya Lubabah Al-Kubra. Lalu Maimunah punya saudara lagi namanya Lubabah Sughra. Jadi orang Arab tuh gampang kasih nama apa itu. Kalau yang tua namanya Lubabah Kubra, Lubabah Gaib. Kalau nekete dia bungsu Lubabah Sughra gitu. Nah, Lubabah ketek gitu kan. Jadi hemat pakai nama begitu ya, banyak-banyak kantornya. Ya, kakaknya Lubabah Kubra, adiknya Lubabah Sughra. Nanti Lubabah Sughra ini menikah dengan Walid bin Al-Mughirah. Nanti punya anak lagi namanya Khalid bin Al-Walid. Nah, jadi Khalid bin Walid itu kemenakan juga dari Maimunah. Karena Maimunah punya saudara perempuan namanya Lubabah Sughra, menikah dengan Walid bin Al-Mughirah. Nanti Lubabah Sughra ini melahirkan anak namanya Khalid bin Walid. Lalu juga ada saudara seibu dari Maimunah ini namanya Asma binti Umaysh. Jadi Asma binti Umaysh nanti menikah dengan Ja'far bin Abdul Muthalib paman Nabi. Ya, jadi menantu Hindun binti Auf ini menantunya orang-orang hebat. Ya, yang paling tua menantunya Abbas paman Nabi, lalu kemudian Nabi menantunya, lalu kemudian Ja'far itu paman Nabi, kemudian itu Al-Walid bin Al-Mughirah. Walid bin Al-Mughirah itu dari Bani Makhzum. Itu juga Bapak Ibu salah satu alasan kenapa Nabi menikah dengan Maimunah. Salah satu alasannya untuk mendekati Bani Makhzum. Sebab Bani Makhzum ini Bapak Ibu kabilah yang memiliki pengaruh besar di kalangan bangsa Arab, bangsa Quraisy. Itu kenapa beberapa saat setelah Nabi menikah dengan Maimunah, itu Khalid bin Walid masuk Islam. Jadi masuk Islamnya Khalid bin Walid ini, yang ini panglima tangguh Bapak Ibu ya. Yang Khalid bin Al-Walid ini kalau sudah perang Bapak Ibu tidak ada yang kalah.
Itu kenapa Bapak Ibu ketika di masa Umar bin Khattab itu Khalid bin Walid itu dipecat jadi panglima. Kenapa? Karena setiap memimpin perang itu Khalid dan pasukannya selalu menang, tidak pernah kalah. Hingga kalau Khalid sudah ditunjuk jadi panglima, itu umat Islam lupa dengan Allah. Mereka lupa dengan Allah. Mereka sudah yakin 100% pasti menang kalau Khalid yang memimpin. Karena itu akidah umat Islam sudah mulai bergeser tampak oleh Umar. Maka di masa Umar itu ketika di sebuah peperangan yang diutus ke daerah Persia, itu Khalid bin Walid dipecat di tengah perang oleh Umar bin Khattab agar akidah umat ini tidak rusak. Jadi Khalid dipecat itu bukan karena bencinya ke Khalid, Umar tidak, menyelamatkan akidah umat karena umat sudah mulai bergeser keyakinannya bahwa yang memenangkan peperangan itu adalah Khalid, bukan karena pertolongan Allah. Jadi Khalid bin Walid itu masuk Islam beberapa saat setelah Nabi menikah dengan Maimunah bibinya. Jadi ada pengaruh juga. Jadi Nabi menikah itu ada banyak tujuan. Ya, tidak satu tujuan Nabi menikah. Jadi menikah perempuan beberapa orang itu ada tujuan khusus. Seperti kemarin kita bicara tentang Zainab binti Jahsy. Kenapa Nabi menikah dengan Zainab binti Jahsy? Untuk menghapus hukum tradisi jahiliyah bahwa anak angkat setara dengan anak kandung. Makanya disuruh menikah ya Zaid bin Harisah dengan Zainab binti Jahsy. Karena Zaid itu adalah anak angkat Nabi. Lalu bercerai Zaid, dinikahi oleh Nabi istrinya, mantan istrinya itu, untuk menghapus hukum jahiliyah bahwa anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Jadi ada tujuan-tujuan khusus Nabi menikah dengan beberapa orang perempuan itu. Nah, menikah dengan Maimunah salah satunya itu. Karena Nabi ingin berdekatan dengan kabilah Bani Makhzum. Sebab kalau kabilah ini masuk Islam seperti Khalid bin Walid itu akan berpengaruh besar pada perkembangan Islam di Jazirah Arab. Nah, Bapak Ibu, Maimunah binti Haris ini sebelum menikah dengan Nabi sudah menikah 2 kali. Pertama dia menikah dengan Mas'ud bin Amr, itu kemudian diceraikan. Lalu kemudian menikah lagi dengan Abu Ham bin Abdul Uzza, ini diceraikan dan wafat. Yang kedua ini wafat, yang pertama ini bercerai. Nah, setelah suami yang kedua meninggal dunia, maka Maimunah tinggal dengan saudaranya Lubabah Al-Kubra, istri Abbas di Makkah. Jadi Maimunah ini tidak hijrah ke Madinah. Dia tidak hijrah ke Madinah, dia tetap di Makkah. Maka Bapak Ibu, beliau menikah dengan Nabi ini pada saat Umrah Qadha namanya. Di tahun ke-7 hijrah itu terjadi namanya Umrah Qadha, Umrah pengganti. Ceritanya begini. Di waktu tahun ke-6 Hijriah itu Nabi dan ada sekitar berapa sekian ribu, ada yang mengatakan 6.000, ada yang mengatakan itu 10.000, itu berangkat ke Makkah untuk menunaikan umrah di tahun ke-6 Hijriah. Sampai di Hudaybiyah itu Nabi dan rombongan itu dihalangi, tidak boleh masuk kota Makkah, termasuk Khalid bin Walid yang memimpin penghadang Nabi itu masuk kota Makkah. Maka terjadi negosiasi alat untuk masuk, meyakinkan orang Arab bahwa Nabi ke Makkah itu untuk umrah, bukan untuk berperang. Tapi tetap tidak dapat izin. Akhirnya terjadilah yang disebut Sulhu Hudaybiyah namanya, perjanjian damai Hudaybiyah. Walaupun perjanjian damai ini banyak ya poin-poinnya yang merugikan Nabi, tapi salah satu poin perjanjian Hudaybiyah itu Nabi dan umat Islam pengikutnya tidak dibenarkan tahun ini masuk kota Makkah. Baru dibolehkan tahun berikutnya, artinya tahun ke-7. Maka di tahun ke-6 Nabi tidak jadi umrah, tapi tetap dihitung umrah karena Nabi membawa hadiyu, ya lalu menyembelih, waktu dihitung umrah. Karena Nabi itu dalam riwayat disebutkan umrah Nabi itu 4 kali saja seumur hidup. Tahun ke-6 tidak jadi, tapi diganti dengan hadiyu. Tahun ke-7 namanya umrah qadha, tahun ke-8 namanya umrah jikrana, dan tahun ke-10 namanya umrah wada, seperti setara sejalan dengan haji wada. Jadi Nabi itu umrah 4 kali seumur hidup, haji sekali saja, namanya haji wada. Jadi ibu tidak usah, bapak tidak usah ibu haji berkali-kali, sekali saja. Ya, kok banyaknya pitilai yang haji aja lah.
Ya kan, ustaz alun haji, ustaz anu lah apa ustaz haji aku pitiang gua ya. Ya. Ya karena Nabi haji sekali aja, Pak. Ya. Kan ustaz kok banyak alun haji, Pak. Ustaz kok apa ibu? Ini ceramah menyuruh orang haji itu haji dia tu, Pak. Itu tidak tu lah. Ya kan? Maka apa ibu yang meminta lagi haji ustaz tu. Ya, daripada ibu haji berkali-kali. Ya, karena Nabi haji sekali saja. Nah, jadi umrah Nabi itu 4 kali. Nah, salah satu umrah Nabi itu namanya umrah qada. Umrah qada itu umrah pengganti umrah yang batal. Umrah yang gagal di tahun ke-6, maka Nabi berangkat lagi dengan orang yang sama. Dengan pasukan yang sama. Berangkat lagi ya ke Makkah sesuai perjanjian. Maka diberi izin Nabi tinggal di Makkah selama 3 hari untuk menunaikan umrah bersama para sahabat. Nah, setelah Nabi selesai umrah, lah tahallul, maka disitulah terjadi pertemuan dengan Maimunah. Ketika di Sarif, ada satu tempat namanya Sarif. Di situ Maimunah menemui Nabi, karena Maimunah ini sudah berencana, Bapak ya. Maimunah ini sudah berencana ketemu Nabi, karena dia tahu Nabi akan umrah, maka dia tunggu kedatangan Nabi. Karena dia ingin menjadi istri Nabi. Maka ketika sampai di Sarif, itu Nabi ditemui oleh Maimunah. Lalu Maimunah berkata kepada Nabi. Apa kata Maimunah bahwa tunggangan dia itu, yang sebelumnya sudah bicara juga dengan Abbas, dengan kakaknya Lubabah Al-Kubra. Apa kata Maimunah kepada Nabi di Sarif itu? Sarif ya, nama tempat ya di luar kota Makkah itu. Kata Maimunah kepada Nabi, al-ba'ir wa ma 'alaiha lillahi wa rasuli. Itu kata Maimunah. Kata Maimunah, onta ini dan yang ada di atas onta itu milik Allah dan Rasulnya. Nah, jadi Maimunah itu menyerahkan dirinya ke Nabi. Dan itu disebutkan di surat Al-Ahzab ayat 50. Bapak Ibu kalau baca surat Al-Ahzab ayat 50, itu ayat tentang Maimunah. Apa kata Allah? Wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in aradan nabiyyu ayastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Dan seorang perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, jika Nabi ingin menikahi, maka nikahilah dia. Ini khusus untuk engkau, bukan untuk semua orang beriman. Jadi ada perempuan yang menyerahkan dirinya ke Nabi, namanya Maimunah. Apa kata Maimunah? Ya Rasulullah, onta ini dan penunggangnya milik engkau. Nah, itu boleh. Itu hanya untuk Nabi. Ibu dan coba lo kambo besok. Ustaz, otoko jo pemiliknya milik Ustaz, agak kacau ibu ya. Ya. Jadi itu khusus untuk Nabi saja yang begitu. Jadi boleh perempuan berkata begitu. Karena kata Maimunah, onta dan pemiliknya itu milik Allah dan Rasulnya. Ini namanya wahabat nafsaha. Dia menghadiahkan atau menghibahkan dirinya kepada Nabi. Dan itu khusus untuk Nabi. Ya, tidak untuk yang lainnya. Nah, jadi jangan nanti ada jando Pak kayu kan. Nah, itu nyotamui laki-laki ya. Pak, bali oto ambo Pak, kembali oto ambo Pak, dapat yang punya oto langsung. Nah, gitu ya. Kan ada juga begitu kan, beli mobil dapat istri. Artinya yang punya oto itu langsung jadi milik yang tukang balik. Pembeli. Itu apa? Maimunah begitu. Ya, Maimunah berkata ke Nabi bahwa onta ini dan penunggangnya itu diserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian Nabi bicara dengan paman beliau Ibnu Abbas, karena itu Abbas itu ya suami kakaknya Maimunah. Maka terjadilah pernikahan Nabi dengan Maimunah di tempat yang bernama Sarif. Di Sarif itu pula Nabi kemudian menggauli Maimunah. Jadi di situ dinikahi, kemudian di tempat itu digauli. Nah, itu artinya Nabi sudah tahallul. Sebab orang yang umrah tidak boleh menikah. Tidak boleh menikah, tidak boleh akad nikah, tidak boleh menikahkan orang, tidak boleh bergaul suami istri. Banyak pantangan itu waktu umrah itu. Berarti kalau Nabi menikah dengan Maimunah, itu artinya Nabi sudah tahallul sebenarnya. Ya, maka Nabi menikah dan menggauli Maimunah di Sarif. Nanti setelah Nabi wafat, Maimunah kembali lagi ke Makkah dan nanti Maimunah meninggalnya di Sarif itu.
Itu nanti Maimunah itu ketemu Nabi di Sarif, menikah di Sarif, lalu digauli di Sarif, dan nanti Maimunah meninggalnya di Sarif dan dimakamkan di sana. Jadi satu-satunya istri Nabi yang tidak dimakamkan di Baqi, yaitu selain Khadijah, itu adalah Maimunah. Ya, selebihnya dimakamkan di Baqi. Nah, Bapak Ibu, Maimunah binti Al-Haris ini ya tinggal dia bersama Nabi tidak lama, karena dinikahi tahun ke-7 dan itu terakhir. Nabi meninggal tahun ke-10. Berarti kurang lebih dia hanya 2 tahun bersama Nabi. Karena Maimunah ini tidak banyak meriwayatkan hadis. Menurut hitungan para ahli hadis, Maimunah hanya meriwayatkan hadis sekitar 76 hadis. Dari 76 hadis itu ada 7 yang kategori muttafaq alaih namanya. Muttafaq alaih itu yang ada pada kitab Bukhari dan Muslim yang matanya persis sama. Karena ada hadis itu ada di Bukhari tidak ada di Muslim, ada di Muslim tak ada di Bukhari. Atau ada tapi matan beda. Tapi kalau ada di Bukhari ada di Muslim dan sama persis matanya 100%, itu namanya muttafaq alaih, itu hadis yang paling kuat. Nah, dari 76 hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah ada 7 yang muttafaq alaih. Nah, di antara hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah itu misalnya hadis tentang mandi junubnya Nabi, ya, sering mandi bersama dengan Maimunah. Karena Nabi begini berkata, tidak boleh seseorang mandi dengan sisa air mandi junub orang lain. Jadi kalau misalnya bapak ibu junub, suami istri, tu air sembe, lalu mandi ibu dulu, ju air sembe itu. Tu apa mandi? Sudah itu dengan sesuai mandi junub ibu, maka mandi bapak tidak sah, mandi ibu sah. Yang kedua tidak sah, kenapa? Karena dia mandi dengan air musta'mal. Makanya kalau ibu bapak misalnya kan bisa jadi listrik mati, ya atau PDAM mati, awak junub berdua, air sembe-nya bagi 2 air itu dulu, kandungan separuh, ibu separuh pakai, ya bisa jadi dibak, ibu mandi dibak kan. Aku ambil air dulu sebagian untuk mandi orang nomor 2. Tidak boleh mandi dengan air yang sama begitu. Sebab yang kedua mandi dengan air musta'mal begitu. Maka kalau kecuali tidak mandi junub, kalau tidak mandi junub boleh saja, ada masalah. Jadi kalau mandi junub tidak boleh orang junub mandi dari sisa ya mandi junubnya orang yang sebelumnya. Tidak boleh dia mandi dengan sisa itu. Caranya bagi 2 air itu. Atau Maimunah mengatakan ketika junub Nabi sering mandi bersama saya. Jadi kalau misalnya junub Bapak Ibu, air sembe-nya mandi berdua. Mandi berdua lah. Dia mandi berdua itu kan ya rancaknya tu ya kan bisa berasi mandi itu, bisa gosok punggung gitu. Tapi kalau seorang mandi kan gosok punggung seorang kan. Kau mandi berdua lah gitu. Dah banyak gaya kau mandi berdua tu. Itu Maimunah dengan Nabi itu lah gaya mandi berdua tu mah. Ya kan? Kan kalau umur 62 pun Nabi tu mah. Umur 60 Nabi itu mandi berdua dengan Maimunah tu. Kalau mandi berdua dah apa gitu. Kecil ibu gali yang buat saya berdua. Ya tidak apa-apa, harmonis tu. Nabi itu ibu kalau mandi dengan istrinya di Maimunah mandinya berdua. Kalau makan dengan Aisyah makannya berdua pun Nabi. Ya ibu. Makan Nabi dengan Aisyah itu sering berdua. Itu makanya kata Aisyah, Nabi itu kalau makan dengan saya sering menjilat tangan saya. Ya begitu ibu. Nabi itu kalau makan dengan Aisyah itu sebelum cuci tangan itu Nabi menjilat tangan Aisyah dulu. Karena kata Nabi begitu, kalau kamu makan jangan cuci tangan sebelum dijilat atau dijilatkan orang. Kenapa dijilatkan orang? Karena kata Aisyah tangan saya sering dijilat Nabi kalau makan. Ibu cobalah tak sekali. Cobalah harmonis ya. Rasa pengantin baru. Apalagi kau nak bagi dia Pak dari lain tu rasa ya. Apa enak bagi itu kan cuma lah, ya kan? Oh lain harmonis tu, gitu. Itu Nabi begitu. Tapi saran aku ibu-ibu apa kalau kau menjilik jari ibu makan dia dah kayak cucu. Kau nampak dia cucu kan kayak cucu dengan perangai makan kau jadi kelabu. Jadi hadis tentang mandi Nabi dengan Maimunah itu hadis Maimunah. Nah begitu juga kata Maimunah di hadis yang lain.
Nabi kadang juga mandi dengan sisa air mandi saya. Ini menjadi alasan para ulama mengatakan sebenarnya tidak dilarang mutlak mandi dengan sisa mandi junub orang tuh. Katanya Maimunah, Nabi terkadang juga mandi dengan sisa saya. Tapi sebagian ulama berpendapat berdasarkan kritik terhadap dua hadis itu, ternyata larangan mandi junub dari sisa air junub orang itu lebih kuat. Makanya disarankan untuk tidak. Ya kalau mandi walaupun itu dibolehkan menurut sebagian, tapi yang lebih kuat untuk tidak. Itu hadisnya dari Maimunah, di mana Nabi mandi bareng bersama Maimunah. Lalu ada lagi hadis tentang Nabi tidur bersama Maimunah dalam keadaan Maimunah haid. Bintu ma'a Rasulillah wa ana haidun, tuan saya begitu. Saya tidur bersama Nabi dalam keadaan haid. Itu artinya perempuan yang haid itu boleh tidur dengan suaminya, yang tidak boleh itu melakukan hubungan seksual. Jangan pula nanti isi itu ketika haid lalu diisolasi. Karena orang-orang Yahudi bego, memang tradisi mereka kalau perempuan sedang haid itu diisolasi. Perempuan haid itu kemudian diasingkan, tidak boleh bercampur dengannya, tidak boleh makan bersamanya, tidak boleh tidur bersamanya. Nah, hadis dari Maimunah itu, Nabi ketika istri beliau haid, ini Maimunah diceritakan, Maimunah bercerita, beliau tidur bersama saya ya ketika saya sedang haid, atau dibolehkan. Nah, Maimunah ini Ibu termasuk sahabat atau istri Nabi yang sangat faqih namanya, yang sangat dalam pemahaman fikihnya. Salah satu hadis terkait dengan itu adalah ada seorang sahabat perempuan bernazar kalau dia sehat dia akan salat di Masjid Aqsa. Itu nazar dia. Ternyata dia sehat betul, maka dia hendak berangkat ke Masjid Aqsa, tapi jauh dan tidak ada mahramnya yang bisa mendampingi ke Palestina dari Madinah. Maka ketemu Maimunah, diceritakan nazar dia. Kata Maimunah, engkau gantilah nazarmu salat di Masjid Nabawi. Karena kata Maimunah, saya mendengar Nabi bersabda, tidak ada tempat salat yang lebih afdal selain masjidku, kecuali Masjid Haram. Karena kata Nabi, kalau kita salat di Masjid Haram, nilainya 100.000 kali dibandingkan masjid yang lain. Kalau kita di Masjid Nabawi salat, nilainya 1000 kali dibandingkan masjid yang lain. Kalau kita salat di Masjid Aqsa, 500 kali dibandingkan masjid yang lain. Artinya salat di Masjid Nabawi ini nilainya lebih besar daripada salat di Masjid Aqsa. Karena itu kata Maimunah, salat saja engkau di Masjid Nabawi ini, di Masjid Nabi ini. Karena nilainya lebih baik daripada salat di Masjid Aqsa. Apa maknanya hadis itu? Kita boleh mengganti nazar dengan yang lebih baik. Nazar itu tidak boleh diganti. Saya kalau sehat puasa seminggu, tidak boleh diganti Bapak Ibu. Wajib seperti nazar itu ditunaikan. Saya kalau anak saya lulus nanti saya memberi makan anak yatim 100 orang, wajib seperti yang dinazarkan. Tak boleh tidak. Nazar tak boleh diganti. Itu makanya Bapak Ibu kalau bernazar itu pikir-pikir dulu, boleh katakan aja tak. Nó jadi hutang sampai mati kan teman. Tapi nazar itu kalau diganti dengan yang lebih baik boleh. Boleh. Saya kalau sehat nanti membelikan baju untuk anak yatim, ya kan? Sehat, lalu diganti joto, boleh. Karena lebih baik. Walaupun ibu bernazar membelikan baju, tapi oto apa dia sudah tu, itu boleh tu. Tapi diganti dengan yang lebih rendah tak boleh. Itu Maimunah, karena Maimunah itu ahli fikih. Ya, dia seorang mujtahidah juga. Jadi kalau nazar itu tidak boleh diganti dengan yang lain kecuali dia diganti dengan yang lebih baik. Dan itu contohnya ya cerita tentang wanita yang bernazar salat di Masjid Aqsa karena dia tidak bisa mampu ke sana, maka Maimunah suruh salat di Masjid Nabawi karena nilai di Masjid Nabawi 1000 kali, Masjid Aqsa 500 kali. Nah, Maimunah ini salah satu cerita yang populer tentang Maimunah adalah Maimunah ini dapat giliran terakhir sebelum Nabi wafat. Kan Nabi itu menggilir istri-istrinya malam.
Pas di giliran Maimunah, itu Nabi sakit dan tidak mampu lagi menunaikan kewajiban beliau sebagai suami. Di rumah Maimunah itu stop kewajiban Nabi. Karena Nabi sakitnya sudah sangat serius, hingga fisik Nabi sudah lemah. Dan Maimunah itu terakhir istri yang digilir Nabi, tapi berhenti karena Nabi tidak jadi menggauli beliau karena Nabi sudah sakit parah. Maka di rumah Maimunah itulah dipanggil seluruh istri beliau. Di rumah Maimunah itulah seluruh istri Nabi itu dipanggil, dikumpulkan. Ya, lalu kata Nabi kepada semua istrinya di rumah Maimunah itu, saya sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajiban saya sebagai suami kepada kalian. Karena sakit saya sudah serius, tulang saya sudah lemah. Mulai hari ini tolong izinkan saya dirawat di rumah Aisyah. Itu ya. Itu di rumah Maimunah itu. Musyawarah Nabi dengan istri yang lain itu pas di giliran Maimunah. Ketika di rumah Maimunah sakit, Nabi sudah terasa serius, dipanggil seluruh istrinya kumpul. Apa kata Nabi? Saya tidak akan mendatangi kalian lagi. Saya tidak akan menggilir kalian lagi. Dan ini Maimunah tempat terakhir. Tolong izinkan saya dirawat di rumah Aisyah. Nah, jadi memang Bapak Ibu kalau punya istri lebih dari satu, dia musyawarah Pak, berkumpul di situ Pak, ya kan? Nah, yang lebih dari satu Pak. Nah, memang begitu aturannya, harus adil ke istri-istri itu. Nah, jangan isi dua Pak, ya kan? Sampai malam risiko, 3 malam risiko, dan misalnya Pak. Apa kalau isi Pak dua, 3 malam risiko, 3 malam risiko, dan sama malam Ustaz apa di luar, lalu semalam di makan lalu lah, ya kan? Nah, itu contohnya kalau di masa ini lalu, ya tak boleh berlebih lalu Pak Al-Sadil. Kau yang punya lebih dari satu ya, kok yang sini mah gampang urusannya. Nah lalu ini kenapa Bapak Ibu ya? Kenapa Nabi minta dirawat di rumah Aisyah? Karena Nabi tahu beliau akan meninggal dunia. Jadi Nabi itu lah tahu Ibu kalau beliau akan meninggal, sudah tahu beliau itu. Maka meminta dirawat di rumah Aisyah. Kenapa di rumah Aisyah minta dirawat? Karena Nabi ingin mati di tempat wahyu turun. Dari sekian istri Nabi Bapak Ibu, rumah-rumah istri Nabi itu tidak ada wahyu turun di rumah istri yang lain. Satu-satunya wahyu yang banyak turun di rumah Aisyah. Jadi Nabi ingin matinya di rumah, di situ tempat wahyu turun rumah Aisyah. Rumah Aisyah itu spesial, banyak wahyu turun di sana. Di istri lain tidak. Nah, cerita itu terjadi di rumah Maimunah. Nabi meminta izin kepada saat istri yang lain untuk dirawat di rumah Aisyah. Itu pas giliran Maimunah. Nah, setelah Nabi wafat, ya, kemudian Maimunah kembali ke Makkah. Lalu kemudian beliau meninggal diceritakan di tahun ke-51 Hijriah dalam usia 80 tahun dan dimakamkan di sana. Itu ya cerita tentang Maimunah istri Nabi. Memang tidak banyak cerita tentang kebersamaan beliau dengan Nabi karena memang pendek, cuma 2 tahun beliau bersama Nabi. Seperti Zainab binti Huzaimah yang juga pendek masa kebersamaan bersama Nabi, hanya sekitar 3 bulan dan beliau meninggal dunia dan Zainab meninggal dunia. Nah, itulah Bapak Ibu ya, kisah tentang Maimunah binti Al-Haris. Dan Maimunah ini memang termasuk salah satu istri Nabi selain Saudah binti Zam'ah yang tidak pernah cekcok dengan istri yang lain. Jadi yang tidak pernah cekcok itu satu Saudah binti Zam'ah, karena memang dia sudah tua. Jadi dia tidak pernah ribut dengan istri yang lain. Yang kedua ini Maimunah. Jadi istri pertama yang dinikahi Nabi setelah Khadijah itu Saudah binti Zam'ah. Saudah bin Saudah binti Zam'ah itu istri pertama yang dinikahi Nabi setelah Khadijah wafat. Istri terakhir yang dinikahi Nabi sebelum Nabi wafat Maimunah binti Haris. Yang tidak pernah cekcok dengan istri yang lain itu Saudah dan Maimunah. Yang lain sering cekcok. Ya, yang dua ini tidak. Kenapa? Kalau Saudah tidak cekcok karena sudah tua, dia bijaksana. Yang ini kenapa tidak berani cekcok? Karena orang hormat, istri Nabi hormat kepada Maimunah. Kenapa? Karena dia berbesan dengan Abbas paman Nabi. Jadi Abbas itu paman Nabi, itu suami kakak. Jadi orang menghormati itu. Jadi sahabat istri Nabi itu menghormati Maimunah karena memang Maimunah punya kedudukan khusus
ya di mata Nabi, dan kekerabatannya pun dikenal mulia bersama Nabi. Begitu Bapak Ibu ya, cerita tentang Maimunah dan istri terakhir yang dinikahi Nabi. Ya, nanti kita bicara tentang Maria ya. Begitulah Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.